Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait sel konsentrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Madivisia sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Nadira Sidki, Mas Ayu, Muhammad Yusri, dan Muhammad Yusra. Next. Nah, di sini kita akan membahas terkait pengertian dari sel konsentrasi, kemudian beralih kepada perbedaan sel konsentrasi elektrolit dan sel konsentrasi elektroda, kemudian ada terkait sel konsentrasi elektrolit gas, kemudian ada amalgam. Yang pertama terkait pengertiannya, untuk sel konsentrasi ini adalah sel galvani di mana kedua elektroda terdiri dari bahan yang sama namun berada dalam larutan dengan konsentrasi ion yang berbeda. Contohnya itu adalah terkait buku yang berbeda konsentrasinya, yang satu memakai konsentrasi 0,01 molar dan yang satu konsentrasinya itu 1,0 molar. Nah, pada konsentrasi ini juga ada dikaitkan dengan persamaan, yang mana persamaan ini adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia, baik reaksi tengah, sel atau sel penuh, dengan potensial elektroda standar suhu dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Rumusnya bisa dilihat beserta keterangan-keterangan. Selanjutnya ada perbedaan dari sel konsentrasi elektrolit dan sel konsentrasi elektroda yang akan dijelaskan oleh Mas Ayu. Kemudian yang selanjutnya perbedaan sel konsentrasi elektrolit dan sel konsentrasi elektroda. Yang pertama dari definisi, yaitu sel konsentrasi elektrolit jadi memiliki dua elektroda yang terendam dalam larutan elektrolit yang berbeda konsentrasinya. Sementara itu sel konsentrasi elektroda memiliki konsentrasi yang berbeda gitu, seperti elektroda gas pada tekanan yang berbeda atau elektroda amalgam dengan konsentrasi berbeda. Kalau yang sel konsentrasi elektrolit itu yang berbedanya konsentrasinya, misalnya larutan Cu2+ yang satu itu 0,1 m, konsentrasinya bisa yang satu lagi larutan Cu2+ nya 0,01 m. Kemudian sel konsentrasi elektroda itu berbedanya pada tekanan atau elektroda itu sendiri. Misalnya dalam suatu elektroda itu tekanan gasnya yang pertama 1 atm, terus yang satu lagi 2 atm. Kemudian komponen elektrolit, terdapat dua larutan elektrolit yang berbeda kalau untuk sel konsentrasi elektrolit. Kemudian sel konsentrasi elektroda terdapat perbedaan konsentrasi pada elektroda itu sendiri, jadi bukan pada elektrolitnya. Contohnya pada sel konsentrasi elektrolit ada sel Daniel. Kemudian pada sel konsentrasi elektroda misalnya elektroda gas dengan tekanan yang beda tadi. Selanjutnya potensial liquid conjunction gitu ya, atau potensial sambungan cair yang terjadi di kata ibu kemarin itu membran semi permeable gitu. Pada sel konsentrasi elektrolit memiliki potensial sambungan cair gitu karena timbul perbedaan laju difusi ionnya. Sementara itu sel konsentrasi elektroda tidak memiliki. Kemudian pengaruh larutan. Nah, pada sel konsentrasi elektrolit potensial sambungan cairnya dipengaruhi konsentrasi larutan elektrolit itu sendiri. Sedangkan konsentrasi elektroda itu tidak dipengaruhi, tetapi pada jenis elektroda itu sendiri. Kemudian penggunaan jembatan garam.
menggunakan sel konsentrasi elektroda gas. Yang mana pengertiannya itu elektroda gas adalah jenis elektroda yang digunakan dalam sel galvanik, di mana reaksi redoks melibatkan gas sebagai komponennya. Terus elektroda ini membutuhkan konduktor inert yang tidak akan bereaksi. Nah, biasanya konduktor itu digunakannya seperti platina atau emas yang tidak mudah bereaksi gitu untuk mengalirkan suatu elektron. Nah, boleh dilihat ya tampilan kalau bentuk elektroda seperti itu. Nah, tapi kan di sini hanya satu gitu ya. Sedangkan sel galvan itu butuh dua. Nah, jadi cuma nemunya gambaran gini. Yang penting bisa kelihatan yang mana elektroda gasnya gitu. Nah, jadi di sini juga pada sel galvanik yang gas yang sama kedua elektroda tetapi dengan tekanan. Nah, jadi sel konsentrasi elektroda gas ini pada sel galvanik itu elektrodanya itu menggunakan elektroda gas. Nah, tapi yang gasnya itu sama. Yang membedakannya adalah tekanan-tekanan yang ada di dalam gasnya tersebut. Nah, misal di sisi kiri yaitu misal 1 atmosfer. Nah, terus yang di sisi kanan itu 0,1 atmosfer. Nah, yang membedakannya cuma di tekanan tersebut, tapi jenis gasnya itu sama. Nah, terus yang kedua yaitu ada zat tidak berubah tapi energinya tetap keluar. Nah, tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahan zat secara keseluruhan, tetapi energi tetap biasa. Secara keseluruhan tidak ada perubahan jenis atau jumlah zat. Terus gas hidrogen hanya berpindah dari satu sisi ke sisi lain dalam bentuk reaksi bolak-balik atau redoks gitu. Nah, tapi karena perbedaan tekanan, reaksi ini menyebabkan aliran elektron dari satu elektroda ke elektroda lain, dan itulah yang menghasilkan energi listrik. Jadi walaupun zat yang digunakan tetap sama, sel ini tetap bisa menghasilkan energi listrik. Lalu yang ketiga yaitu elektroda gas dibuat dari 3 komponen. Untuk membuat elektroda gas yaitu kita butuh misalnya gas itu sendirian, misalnya di sini diambil itu H2. Nah, terus ada larutan yang mengandung ion H+, misalnya kayak larutan-larutan asam gitu kayak HCl mungkin. Nah, terus komponen yang ketiga itu ada elektroda padat yang tidak bereaksi, yang sudah dijelaskan tadi ya, elektroda padat yang tidak bereaksi. Nah, itu biasanya digunakannya kayak plat platina gitu atau emas gitu. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah plat platina karena mudah dicari gitu kan, dan murah juga harganya. Lalu ada perbedaan tekanan gas menyebabkan perbedaan kecenderungan untuk bereaksi sehingga menghasilkan beda potensial listrik. Nah, kesimpulannya itu tekanan itu membuat perbedaan yang dimana gas pada tekanan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melepaskan elektron. Nah, jadi gas yang memiliki tekanan tinggi itu akan teroksidasi. Nah, sedangkan gas pada tekanan rendah lebih cenderung untuk terbentuk dari ion atau biasa kita kenal dengan reduksi. Nah, karena itu terjadi aliran elektron dari elektroda tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, inilah yang menimbulkan beda potensial listrik tegangan. Nah, di antara kedua elektroda tadi. Nah, jadi kesimpulannya semakin besar perbedaan tekanan gitu, semakin besar pula beda potensial listrik yang dihasilkan. Nah, di sini ya sel konsentrasi elektroda gas. Misalnya nih ada di anoda itu gas hidrogen juga. Nah, akan tetapi yaitu memiliki tekanan yang tinggi. Nah, sedangkan di katoda itu yang memiliki tekanan rendah sehingga nanti menghasilkan total reaksi tidak ada perubahan zat, tetapi elektron mengalir sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, struktur sel tersebut dapat dituliskan sebagai berikut ya, yang dimana ada plat tadi.
Nah terus ada garis pemisah gitu. Nah terus di situ ada gasnya. Nah terus ditulis juga tekanannya gitu. Nah terus ada juga larutannya gitu. Ditulis juga konsentrasinya. Nah bisa dilihat juga ya konsentrasi dari larutan tersebut sama gitu. Nah terus ada jembatan garam yang dimana sel galvanik itu kan menggunakan jembatan garam. Nah terus ada larutan lagi di bagian katodanya. Terus ada lagi gasnya sebagai katoda yang dimana tekanannya lebih rendah daripada yang tadi. Nah terus ada plat lagi. Nah terus menghitung beda potensial pada sel konsentrasi elektroda gas. Nah jadi diambil salah satu contoh ya yang diketahuinya itu pada yang di anoda gitu ya. Nah itu tuh tekanannya itu sebesar 1 atmosfer. Nah tekanan gas hidrogen di elektroda kiri. Nah terus yang keduanya itu 0,1 atmosfer di tekanan. Nah terus suhunya itu tuh suhu ruangan. Nah jadi dikonversi ke Kelvin gitu. Nah jadi bisa menggunakan persamaan Nernst. Nah sehingga bisa dimasukkan yang diketahui tadi. Oh maaf ini kurang ini diketahui kurang mol. Nah jadi diketahui itu 2 mol gitu. Nah jadi udah diketahui kan. Nah jadi nanti setelah dihitung-hitung, nah terus nanti itu akan menghasilkan yang bersisa satuan itu cuma joule per kolom. Nah sehingga itu tuh bisa disebut dengan volt. Sama itu dengan volt, joule per kolom. Nah jadi ciri-ciri elektroda gasnya yaitu sebagai berikut ya. Ada terdiri dari gas, larutan ion gas dan elektroda logam inert yang tadi sudah dijelaskan. Dan terus sering digunakan untuk gas yang kayak hidrogen atau klorin atau oksigen gitu. Itu sering digunakan dalam elektroda gas. Nah terus ada reaksi terjadi di permukaan logam inert dan larutan saling kontak. Nah selanjutnya yaitu ada pengertian amalgam. Saya serahkan ke moderator. Selanjutnya adalah pengertian dari amalgam yang akan dijelaskan oleh Nadira. Oke teman-teman, selanjutnya ada amalgam. Amalgam adalah paduan yang terdiri dari merkuri atau Hg dengan satu atau lebih logam lain. Kata amalgam berasal dari bahasa Arab itu amalgam, dan di bahasa Yunani itu magma yang merujuk pada substansi atau massa. Ciri-ciri amalgam. Pertama, tergantung pada proporsi raksa, amalgam dapat berbentuk cair, pasta, atau padat. Amalgam cenderung lebih stabil dibandingkan logam murni karena rasa membantu mencegah oksidasi dan korozisi pada permukaan logam. Amalgam memiliki konduktivitas listrik yang baik, menjadikannya cocok sebagai elektroda dalam sel elektrokimia. Amalgam sering digunakan sebagai elektroda dalam sel galvanik atau elektrolisis untuk menstabilkan logam reaktif dan memastikan reaksi redoks langsung dengan efisien. Ini ada contoh gambar selnya. Itu seperti sel galvanik pada umumnya ya. Yang bedanya tuh yang elektroda yang digunakan itu ada ZnHg atau amalgam yang dimana ZnHg-nya itu nanti teroksidasi menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Nah, kenapa Hg-nya nggak ikut bereaksi? Karena Hg di sini tuh hanya sebagai media untuk memastikan reaksi redoksnya berjalan dengan lancar. Nah, kan tadi dioksidasi ya, Zn2+-nya masuk ke larutan HCl, 2 elektronnya dialirkan melalui kawat luar. Nah, terus di katoda itu ada platina, di mana platina itu sebagai media terjadinya reaksi reduksi, di mana ion H+ dari HCl-nya itu akan direduksi menjadi H2. Itu terus karena tadi Zn2+-nya masuk ke HCl mengakibatkan ion positifnya, ion positif
reaksi potensial sel pada amalgam. Kembalikan ke penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusril. Oke, baik. Selanjutnya ada reaksi potensial yang terjadi pada sel amalgam. Yang pertama ada reaksi pembentukan amalgam dental. Nah, reaksi ini merupakan suatu campuran logam dari merkuri dengan logam lain. Nah, merkuri dengan logam lain. Contohnya ini. Yang digunakan sebagai bahan tambal gigi. Kemudian yang selanjutnya itu ada reaksi elektrokimia pada elektroda kolomel. Ini itu merupakan suatu elektroda referensi yang terdiri dari merkuri. Nah, merkuri dengan merkuri klorida. Kemudian selanjutnya itu ada reaksi ekstraksi emas. Nah, reaksi ini biasa disebut juga dengan amalgamasi. Nah, merkuri digunakan untuk melarutkan emas membentuk amalgam emas yang kemudian dipanaskan untuk memisahkan emas murni. Nah, abu emas. Kemudian selanjutnya itu ada reaksi korosi amalgam gigi. Nah, reaksi ini terjadi karena reaksi elektrokimia antara logam-logam dalam amalgam dan elektrolit mulut atau air liur. Kemudian ada reaksi sel elektrokimia ZNHG atau anoda sel merkuri. Nah, reaksi ini biasanya terjadi pada baterai merkuri di ZNHG. Amalgam ZN digunakan sebagai anoda. Kemudian selanjutnya itu ada reaksi pembentukan amalgam natrium. Nah, reaksi ini biasanya digunakan untuk menghasilkan natrium amalgam yang lebih stabil daripada natrium murni. Nah, reaksinya itu biasanya natrium dengan merkuri membentuk natrium merkuri. Kemudian yang terakhir ada reaksi disproporsionasi amalgam timah. Nah, reaksi ini adalah timah 2 dalam amalgam dapat mengalami disproporsionasi menjadi SN dan SN0 dan SN4. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perhitungan dari potensial sel amalgam. Nah, perhitungan ini mengambil dari persamaan Nernst gitu, yaitu ada E sama dengan E0 kurangi RT per NF dan A ion per alogam dalam amalgam. Nah, alogam ini dicarinya dengan menggunakan Y kali X. Nah, yaitu koefisien aktivitas, sementara X itu merupakan fraksi mol logam dalam Q. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Bisa dilihat ya teman-teman, pusing kan? Saya juga sama. Nanti. Soal itu ada potensial elektroda amalgam ZNHG. Nah, diketahui sistem elektrodanya.